baik. Perkenalkan, nama saya Bibianus Tebatien. Di sini saya akan mempresentasikan afiks-afiks derivasional dan tipe-tipe nomina dalam konstruksi verba denominatif bahasa Indonesia pada mata kuliah keterampilan presentasi akademik. Pokok-pokok presentasi. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, pembahasan. Dan yang ketiga, penutup. Pendahuluan terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, pengumpulan data atau observasi. Dapat data penelitian berwujud kalimat deklaratif yang berpredikat PDN. Kalimat bersumber pada penggunaan BI baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, penganalisisan data metode AGI atau distribusional. Unit analisis adalah konstruksi PDN yang mengisi fungsi predikat. Yang ketiga, penyajian hasil analisis. Menggunakan metode informal dan formal. Hasil analisis disajikan dalam kalimat-kalimat penjelasan. Yang berikutnya, pembahasan. Jadi di sini kita akan membahas 2 bagian. Yang pertama, afiks-afiks derivasional dan tipe-tipe nomina. Afiks-afiks derivasional membentukkan verba bahasa Indonesia dapat diproses melalui derivasi dengan memanfaatkan afiks. Afiks mengubah kategori leksikal suatu kata nomina menjadi verba. Berikut terdapat 4 pembagian afiks-afiks. Yang pertama, prefiks, yang kedua, konfiks, yang ketiga, simufiks, dan yang keempat, kombinasi afiks. Yang berikutnya, prefiks. Prefiks terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, konstruksi PDN yang dibentuk melalui penambahan prefiks, merupakan proses yang lazim terjadi. Sedangkan yang kedua, terdapat 4 prefiks yang dapat menderivasikan nomina menjadi PDN, yaitu men atau nomina, ber, ter, dan di. Contoh me atau n, membatik, ber, berpidato, ter, terpana, di, ditali. Konfiks terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, konfiks juga disebut dengan sirkumfiks. Yang kedua, afiks tunggal yang terdiri dari 2 bagian yang terpisah. Sedangkan yang ketiga, terdapat 4 konfiks yang dapat menderivasikan nomina menjadi PDN, yaitu beran, berkedepan, beran, bersalam-salaman, berkan, bercita rasakan, kean, kepagian. Simulfiks terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, simulfiks adalah afiks yang dimanifestasikan dengan ciri-ciri segmental yang dileburkan pada bentuk dasar. Sedangkan yang kedua, di dalam bahasa Indonesia, simulfiks dimanifestasikan dengan nasalisasi dari fonem. Pertama, suatu bentuk dasar. Contoh, kopi, ngopi, soto, nyoto. Kombinasi afiks terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, kombinasi afiks merupakan gabungan dari beberapa afiks yang mempunyai makna dan bentuk gramatikal sendiri yang muncul pada bentuk dasar yang sama, namun berasal dari proses yang berlainan. Yang kedua, ada beberapa kombinasi afiks, antara lain yang pertama, memperdikan, memperkan, dan lain-lain. Jadi di sini ada beberapa contoh kata dari kombinasi afiks. Yang berikutnya, tipe-tipe nomina. Tipe-tipe nomina terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, nomina menjadi unsur penting dalam konstruksi PDN. Sedangkan yang kedua, nomina
diderivasikan menjadi VDN, yaitu berupa yang pertama nomina dasar, nomina turunan, dan frasa nomina. Yang kedua nomina otentik dan nomina ganda. Sedangkan yang terakhir nomina bernyawa dan nomina tak bernyawa. Yang berikutnya nomina dasar. Nomina dasar terbagi atas dua bagian. Yang pertama terdiri dari suatu morfem dan dapat diderivasikan menjadi verbal. Nomina dasar berwujud morfem bebas. Contohnya, Dimas menali ikat sepatunya yang terlepas. Kata menali memiliki nomina dasar yaitu tali dengan ditandai dapat dinegasikan menjadi bukan tali dan diberi atribusi menjadi tali baru. Yang berikutnya, nomina turunan. Nomina turunan terbagi atas dua bagian. Yang pertama, nomina turunan berwujud morfem, bentukan sebelum diderivasikan. Yang kedua, dikenal juga sebagai morfemis. Contoh, Niko berkedudukan sebagai ketua OSIS di sekolahnya. Kata berkedudukan memiliki nomina kedudukan di mana nomina tersebut merupakan nomina turunan dengan tanda dapat dilakukan pemilihan antara kean dan morfem pribadi. Yang berikutnya, frasa nomina. Frasa nomina terbagi atas dua bagian. Yang pertama, nomina yang berbentuk frasa, sedangkan yang kedua, nomina tersebut kemudian diderivasikan menjadi verbal. Contohnya, Dika berdaya juang menjadi seorang penyanyi. Kata berdaya juang dapat diuji dengan menambahkan negasi tidak pada kata berdaya juang. Hasilnya menjadi tidak berdaya juang dan memiliki status sebagai verbal. Yang berikutnya nomina otentik. Nomina otentik ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama, nomina yang status kenominannya sudah pasti dan tidak biasa. Contohnya, Elisandika memayungi mama saat hujan siang itu. Konstruksi memayungi diderivasikan dari payung melalui penambahan afiks me atau nomina. I dapat diuji dengan menambahkan dekasi tidak, misalnya tidak memayungi. Status memayungi sebagai verbal dapat pula ditambahkan pernyataan kala absolut seperti akan memayungi dan sedang memayungi. Yang berikutnya nomina ganda. Nomina ganda terbagi juga menjadi dua bagian. Yang pertama nomina yang status fenomenanya belum pasti dan biasa. Contohnya, bintang-bintang berkelipan malam ini. Konstruksi berkelipan diderivasikan dari klip melalui dari kerlip melalui penambahan afiks beran. Dapat diuji dengan menambahkan negasi tidak. Misalnya, tidak berkelipan. Status berkelipaan sebagai verbal. Dapat pula ditambahkan pernyataan kata absolut seperti akan berkelipaan dan sedang berkelipan. Nomina bernyawa. Nomina bernyawa ini terbagi atas tiga bagian. Yang pertama, nomina yang mengacu pada referen. Referen yang memiliki nyawa atau hidup. Sedangkan yang kedua, nomina bernyawa atau dalam kurung NB seperti ular, semut, nenek, kakek, paman, dan bibi. Dapat diderivasikan menjadi verbal. Yang ketiga, nomina bernyawa terdiri 6 subkelas, yaitu nomina dari NDI, nomina berkerabataan NK, nomina yang menyatakan orang atau diperlakukan seperti orang, nomina kelompok manusia atau suku bangsa, flora dan fauna. Yang berikutnya
nama organ fisik makhluk hidup, OF. Yang berikutnya, nomina tidak bernyawa. Ada dua bagian mengacu pada referen yang tidak memiliki nyawa atau mati. Nomina ini terdiri atas beberapa subjek. Jadi ada beberapa subjek di bawah ini ya. Yang pertama, nomina geografik atau NG. Yang kedua, nomina lembaga dan selanjutnya. Contoh nomina yang dapat diderivasikan menjadi verba. Jawa, sepatu, laut, dan kemeja. Yang berikutnya penutup. Dari kesimpulan yang kita ambil dari presentasi ini, kesimpulannya adalah sebagai konstruksi derivasi VDN terbentuk dari distribusi antara afiks-afiks derivasional dan tipe-tipe nomina yang mana distribusi tersebut membentuk kaidah-kaidah linguistik. Saran saya ada dua saran, yaitu peneliti selanjutnya dapat membahas konstruksi VDN dari adjektif, adverbia, numberalia, atau kategori lain. Yang kedua, peneliti selanjutnya dapat melihat proses pembentukan konstruksi verba derivasional selain dengan afiksasi. Terima kasih. Berikutnya ini ada data diri saya. Nama lengkap saya Bibionus Tebatien. Nama panggilan atau nama kecil saya biasanya dipanggil Anis. NIM saya 18 11 34 182. Saya kelas 5C. Saya berasal dari Papua Selatan, Kabupaten Asmat. Prodi saya pendidikan guru sekolah dasar. Saya berkuliah di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Tempat tinggal saya Jalan Jendengan Raya Asrama Student Residen Sanata Dharma. Sekian dan terima kasih jika dalam presentasi ini ada banyak kesalahan yang saya ambil atau yang saya presentasikan menurut teman-teman kurang jelas, saya berkenan meminta maaf. Dan saya juga berminta maaf kepada dosen pengampu saya jika ada salah kata, jika ada salah presentasi dalam presentasi kali ini, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.